Udah terlihat belum? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Belum, Bu. Oke, saya ulang dulu ya. Oke ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, lanjut. Nih. Oke, langkah-langkah pengujian hipotesis. Sudah terlihat langkah-langkahnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang pertama, kita harus menetapkan hipotesisnya. Langkah pertama ya, kita tetapkan hipotesisnya dulu. Langkah berikutnya, setelah hipotesis ditetapkan, kita tentukan uji statistik yang sesuai dengan data kita. Yang ketiga, kita tetapkan tingkat kemaknaannya. Yang keempat, melakukan perhitungan uji statistik. Nah, hasil perhitungan tersebut kita lakukan keputusan dari uji statistik tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya dalam uji hipotesis ya. Tetapkan hipotesis, tentukan uji statistik, tetapkan tingkat kemaknaan, lakukan perhitungan statistik, lalu keputusan dari uji statistik. Kita akan lihat satu-satu. Pertama, menetapkan hipotesis. Pada uji statistik dikenal dengan dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. Nah, hipotesis nol ini menyatakan tidak ada perbedaan antara kelompok yang diuji. Ya. Tidak ada perbedaan. Ingat, tidak ada perbedaan kalau hipotesis nol antara kelompok yang diuji. Atau dalam statistik, H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Ya. Atau rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. Tidak ada bedanya. Nah, hipotesis selanjutnya disebut hipotesis alternatif atau HA. Menyatakan ada perbedaan antara kelompok yang diuji. Jadi kalau yang di sini ada perbedaan. Kalau hipotesis nol tidak ada perbedaan. Sementara yang alternatifnya adalah ada perbedaan. Nah, karena ada perbedaan, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada beda saja. Nggak tahu bedanya seperti apa, pokoknya berbeda. Dalam statistiknya, H sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, ada beda. Dinyatakan, misalnya bedanya lebih tinggi, atau dinyatakan bedanya lebih rendah. Itu disebut uji satu arah atau one tail. Kalau yang tadi beda aja disebut uji dua arah atau two tail. Kalau dalam hipotesis statistik dinyatakan kelas A lebih tinggi dari kelas B atau kelas B lebih tinggi dari kelas A, itu namanya one tail, satu arah. Tapi kalau cuma menyatakan, oh ada beda, misalnya ada perbedaan berat badan antara mahasiswa kelas A dengan kelas B. Itu berarti two tail, karena hanya menyatakan ada beda. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, rata-rata berat badan kelas A lebih ringan dibanding kelas B, itu berarti one tail, satu arah. Dalam pengujian statistik yang diuji adalah hipotesis nol, H0. H0-nya itu ditolak atau gagal ditolak. Tidak ada perbedaannya tadi kita tolak,
atau gagal kita tolak. Ya, jadi pengujiannya pada hipotesis nol. Contohnya, suatu penelitian ingin membuktikan bahwa berat badan bayi dari ibu yang merokok berbeda dengan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Nah, hipotesis nolnya kita buat. H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Berarti H0-nya tidak ada perbedaan berat badan bayi antara ibu perokok dengan ibu bukan perokok. Maksudnya, berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok nggak ada bedanya. Sementara hipotesis alternatif adalah ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Nah, ini contoh hipotesisnya. Jadi setiap penelitian kita buatkan hipotesisnya dulu. Ini adalah langkah pertama, ya, menetapkan hipotesis. Kita lanjut ke langkah kedua. Setelah menetapkan hipotesis, kita menentukan uji statistik. Ada beberapa uji statistik, ya. Nah, uji statistik ini kita pilih tergantung data yang kita punya. Contohnya, kita bisa menggunakan uji beda min. Ingat, kalau min itu adalah numerik. Ya, uji beda min. Dalam uji beda min ada uji beda 2 min. Ada uji beda lebih dari 2 min. Ya. Atau kita bisa melakukan uji beda proporsi. Atau uji korelasi. Ya. Nah, uji-uji ini kita akan lakukan setelah materi ini, lalu besok materi berikutnya ya. Hari ini uji beda proporsi, besok uji beda min. Jadi kita tetapkan dulu uji statistiknya. Lalu dalam penentuan uji statistik, jenis data yang kita gunakan akan menentukan jenis statistiknya. Jenis uji statistik untuk melihat perbedaan min akan berbeda dengan uji untuk melihat perbedaan proporsi. Contohnya, kita ingin melihat perbedaan pengetahuan responden dengan tindakan responden. Pengetahuan itu kategorik, pengetahuan baik cukup kurang kategorik, ya. Tindakan baik cukup kurang kategorik. Maka bila dua variabel uji satu kategori, maka yang akan kita lakukan adalah uji beda proporsi. Ingat, proporsi hanya untuk kategori. Tapi kalau misalnya kita ada dua variabel, satu numerik, satu kategorik. Contohnya numerik misalnya, ya. E. coli, ya. E. coli dalam air tanah. Sama satunya kepemilikan jamban. Jadi ingin diketahui apakah kepemilikan jamban itu berpengaruh terhadap angka E. coli. Angka E. coli numerik, kepemilikan jamban kategori. Punya, tidak punya. Maka numerik sama kategorik itu kita bisa lakukan dengan uji T, uji beda min. Lalu misalnya ada variabel numerik dengan numerik. Misalnya kebisingan, ya, kebisingan dengan umur, dua-duanya numerik, maka kita bisa lakukan namanya uji regresi, ya. Nah, ini ditetapkan dulu ujinya uji apa. Langkah ketiga adalah menetapkan tingkat kemaknaan, ya. Kita sebagai peneliti atau level of significance. Dalam statistik itu lambangnya alfa. Apa sih alfa? Apa sih level of significance?
Ya. Level of signifikan adalah resiko salah dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kemungkinan resiko kita salah. Atau resiko salah dalam menolak hipotesis nol. Atau maksimal atau batas toleransi kesalahan kita menolak hipotesis nol. Kalau kesalahan itu bagusnya banyak atau dikit? Sedikit, Bu. Sedikit. Sehingga level of signifikan itu nilainya kecil. 1%, 5%, 10%, gitu ya. Kalau sampai lebih dari 40%, berarti penelitian saudara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kesalahannya besar. Ya, resiko salahnya besar. Ingat, yang menetapkan tingkat kemaknaan adalah peneliti. Biasanya, ya, besarannya itu 1%, 5%, 10%, atau 0,001, 0,05, 0,01, ya, kalau dipecahkan. Penentuan nilai alfa tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Contohnya, untuk penelitian-penelitian medis, ya, yang memang itu langsung bersifat menyangkut kesehatan orang, hidup mati orang, maka biasanya itu alfanya 1%, ya. Atau penelitian-penelitian sosial yang ragamnya itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Satu kejadian kemungkinan diterpa oleh kejadian-kejadian lain. Maka level signifikannya biasanya 10%. Nah, biasanya untuk penelitian-penelitian lingkungan, untuk penelitian-penelitian kesehatan masyarakat, itu nilai level of signifikan biasanya 5%. Biasanya ya. Bisa juga 10%, bisa juga 1%. Tapi rata-rata 5%. Oke, ini kita tentukan level of signifikan. Dalam uji hipotesis ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau disebut alfa. Ini menyatakan keputusan menolak H0, padahal sesungguhnya H0 benar. Ya. Kesalahan tipe 1, keputusan menolak H0 padahal H0 benar. Kesalahan tipe 2 atau beta, keputusan gagal menolak H0, sesungguhnya H0 salah. Ya. Nah, ini adalah kesalahan pengambilan keputusan. Yaitu ini alfa tipe 1, beta tipe 2. Langkah selanjutnya, setelah kita menetapkan alfa, kita melakukan pengujian statistik. Melakukan pengujian uji statistik tujuannya untuk mencari nilai P atau nilai probabilitas atau p-value, ya, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah menolak H0 dari data penelitian kita. Nilai P atau p-value atau probabilitas P dapat diartikan pula sebagai nilai besarnya peluang hasil penelitian terjadi karena faktor kebetulan. Dengan kata lain, kalau nilai P-nya kecil, perbedaan yang ada pada penelitian terjadi bukan karena faktor kebetulan. Ya. Contohnya, saudara meneliti, saudara menguji, hasil ujinya, nilai probabilitasnya itu kecil. Berarti apa yang saudara teliti itu hasilnya sesuai dengan apa yang sesungguhnya, ya. Bukan karena oh ini kebetulan nilainya kecil, bukan seperti itu. Maksudnya seperti itu, ya.
Misalnya gini, kejadian diare di satu wilayah tinggi. Saudara ingin melihat kemungkinan diare ini terkait dengan keberadaan jamban. Nah, hasil penelitian saudara menunjukkan nilai P-nya kecil 0,0003. Berarti kejadian diare yang terjadi ini memang sesungguhnya dipengaruhi oleh keberadaan jambannya. Ya, bukan karena oh kebetulan aja itu nilainya kecil, oh kebetulan aja yang ya si A kena diare, bukan karena jambannya itu ya. Maksudnya seperti itu. Contohnya, suatu penelitian melaporkan rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu yang merokok ini 2.500 gram. Sedangkan rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu yang bukan perokok 3.000 gram. Beratan mana? Bayi yang dilahirkan dari ibu yang perokok apa ibu bukan perokok? Bukan perokok. Ya. Ternyata selisihnya adalah 500 gram. Nah, oh beda. Oh ada bedanya 500 gram. Tetapi perbedaan ini perlu diuji secara statistik. Apakah beda 500 gram ini bermakna? Ya, karena kalau nggak dilakukan uji statistik, maka tidak bisa dilakukan kesimpulan dalam penelitian, ya. Nah, setelah dilakukan uji statistik, ternyata angka 500 gram ini diperoleh p-value-nya 0,002. 2%. Sehingga probabilitasnya kecil. Artinya, peluang terjadinya perbedaan antara berat badan bayi yang lahir dari ibu perokok dan ibu bukan perokok karena faktor kebetulan adalah 0,0002, sangat kecil. Atau peluang diperoleh perbedaan berat badan bayi sebesar 500 gram antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok karena faktor kebetulan adalah 0,002. Jadi, karena nilai peluangnya kecil, maka perbedaan yang ada bukan faktor kebetulan, namun karena pengaruh rokoknya tadi, bahwa benar orang yang merokok membuat bayinya berpeluang berat badannya lebih rendah dibanding orang yang tidak merokok. Maksudnya seperti itu. Langkah terakhir, keputusan uji statistik. Berapa batas value yang sesungguhnya? Seberapa kecil nilai P agar dapat menyimpulkan bahwa hasil yang ada memang bermakna secara statistik. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai P dengan nilai alfa. Ingat, level of significance sudah kita tentukan. Ketika kita menentukan 0,05, maka untuk selanjutnya hasil uji statistiknya dibandingkan angka 0,05. Apabila nilai p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, maka keputusannya menolak H0. Ya, H0 itu kan tidak ada perbedaan. Karena kita menolak, artinya ada perbedaan. Ada perbedaan min, ada perbedaan proporsi antara kelompok-kelompok yang kita uji. Selanjutnya, p-value lebih besar dari alfa, maka keputusannya gagal menolak H0. Artinya tidak ada perbedaan min. Karena gagal menolak H0, H0 kita ambil. Berarti tidak ada perbedaan min.
atau proporsi antara kelompok yang diuji. Oke. Oke, itu adalah uji hipotesis. Sampai sini ada pertanyaan untuk uji hipotesis? Ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Ya. Nama saya Alicia. Bu, saya Ya, mau nanya, itu gimana cara cari p-value-nya waktu pas nanti kita penelitian itu, cara mencarinya gimana, Bu? Nanti hasil uji statistiknya. Jadi gini, ini kan baru uji hipotesis ya langkah-langkahnya. Iya. Nanti kita akan melakukan uji statistik. Habis ini kan uji beda proporsi. Kamu hitung, begitu dihitung ketemu p-value-nya. P-value-nya 0,02. 0,02 dibandingkan dengan alfanya. Alfa kamu 0,05. 0,02 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil, sehingga keputusannya apa? Menolak H0. Menolak H0 berarti kesimpulannya ada perbedaan. Oh iya, iya Bu. Makasih Bu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, coba kita contoh satu ya. Kita baca bersama-sama. Contohnya gini. Suatu penelitian ingin melihat apakah ada perbedaan proporsi promosi kesehatan dengan kebiasaan merokok tukang ojek di wilayah Jabodetabek. Ya. Nah, si peneliti menetapkan level of significance sebesar 5%. Jadi langkah pertama tadi, buat hipotesis. Untuk soal pertama, H0-nya apa? Siapa yang bisa coba? H0. Kan kita tetapkan hipotesis buat H0 dan HA. H0-nya apa? Ini langkahnya. Tetapkan uji hipotesis. Kalau dari sini H0-nya apa? Tidak ada perbedaan Proporsi kesehatan dengan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok tukang ojek. HA-nya? Ada perbedaan Perbedaan. dengan kebiasaan merokok. Oke. Tukang ojek. Oke ya. Lalu tetapkan uji penelitian. Ini kan belum, ini udah ada hasilnya nih. Ya. Alfanya berapa persen? Alfanya berapa? 5%. 5% berarti 0,05. Ketika dilakukan pengujian, ya dapatkan hasil p-value-nya 0,4. Keputusannya gimana? Keputusannya gimana? Gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Kenapa gagal menolak H0? Karena nolnya lebih dari alfa. Karena p-value-nya lebih besar dari alfa. Dan nih alfanya nih. Alfanya maksimalnya 0,05. Ternyata p-value-nya lebih besar. Berarti kita gagal menolak H0. Ya.
kesimpulannya? Kesimpulannya gimana? Kalau gagal menolak K0, kesimpulannya? Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan Antara kebiasaan merokok tukang ojek dengan kebiasaan merokok tukang ojek. Tidak ada perbedaan. Oke. Tukang ojek. Sekarang kita lihat soal contoh nomor 2. Coba kelas A, perwakilannya siapa? Kelas A, salah satu. Lakukan uji hipotesis langkah-langkahnya. Kelas A, coba perwakilannya. Atau siapa yang bisa deh, nomor 2. Langkah pertama. Ini kan langkah-langkahnya nih. Yuk, siapa yang bisa? Mudah. Ariana, Ya, Bu. kelas A. Ya, coba. Masa harus satu-satu sih? Coba. Coba ya, Bu. Kan di sini Ya. tetapin dulu H0-nya itu berarti tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuman dengan kejadian diare, itu H0-nya. Kalau HA-nya berarti ada perbedaan antara jumlah kuman dengan kejadian diare. Oke. Di sini saya pilih alfanya 0,05, Bu. Kan Ya. pilih tuh. Lalu sini udah diketahui p-value-nya 0,006. Berarti di sini dikatakan bahwa P probabilitas kurang dari sama dengan alfa. Ya, keputusannya berarti menolak HO. Berarti ada perbedaan antara rata-rata jumlah kuman dengan kejadian diare. Oke, ya. Seperti itu ya. Mudah kan? Kalau ada soal, tetapkan dulu hipotesisnya. Karena dalam penelitian juga kamu pasti gitu. Hipotesisnya kan cuma 2, H0 dan HA. H0 tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Lalu, level of significance tetapkan. Nanti hasilnya bandingkan dengan p-value. Ya. Kalau p-value lebih besar dari alfa, maka dia gagal menolak H0. Kalau lebih kecil atau sama dengan alfa, maka menolak H0. Mudah ya? Masih ada yang kesulitan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kalau uji hipotesis itu hanya langkah-langkahnya, dan untuk memberi pengertian apa itu alfa, ya, apa itu p-value, karena selanjutnya kita akan melakukan uji statistik. Ya. Nanti uji T itu sama Bu Endang ya, karena uji T itu, saya udah ngomong-ngomong sama Bu Endang, nanti ada 3.
uji T beda 2 min, ya. Dan uji T lebih dari 2 min. Yang beda dari 2 min itu ada 2 jenis, ya. Jadi itu nanti sama Bu Endang. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik yang pertama, uji beda 2 proporsi. Kali-kali saya selalu bilang yang penting saudara mengenal data. Bisa bedain data kualitatif dan kuantitatif atau data numerik dan kategorik, ya. Karena data itu kalau kamu sudah bisa bedain, maka kamu bisa memilih uji apa yang kamu pilih. Ya,